Saya tidak akan begini teman-teman. Saya tidak akan berkomunikasi dengan warga lewat media. Kenapa? Saya ingin menghormati warga. Biarkan warga mendengar rencana kita langsung dari kami, bukan dengan baca dari media. Tanpa mengurangi rasa hormat saya pada teman-teman. Tapi ini kepatutannya. Sehingga warga pun tidak nanti simpang siur. Baca dari A, baca dari B. Sampai nanti semuanya konklusif baru kita sampaikan kepada. Untuk soal macet Juwana, Pak. Macet Juwana yang makin mana, Pak? Izin mau minta foto, Pak. Masih tinggal, Pak. Media mana, Pak? SCC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai kegiatan calon presiden dan wakil presiden yang sudah diagendakan oleh KPU. Kalau kita lihat jadwal KPU, teman, ini akan menggelar debat kandidat calon presiden dan wakil presiden pada hari Selasa 12 Desember 2023. Jadi kurang beberapa hari ini acara debat kandidat calon presiden dimulai. Dan ini saya pikir penting, teman. Kenapa harus ada debat? Karena dengan debat itu menguji gagasan, ide, misi visi yang dibawa oleh seorang calon presiden dan wakil presiden. Jadi gagasan, misi visinya itu memang harus diuji dengan debat. Dan bagaimana dia merepresentasikan bahwa misi dan visi itu sudah menyatu dalam pemikiran dari masing-masing calon presiden. Jadi kalau sudah menginternalisir misi dan visi itu, sebenarnya tidak perlu membaca. Dia bisa menjabarkan dengan tanpa membaca. Kalau sudah menjadi bagian dari pemikiran untuk membuat Indonesia menjadi lebih maju dan berkembang. Jadi ini saya lagi adalah kegiatan yang penting untuk menguji kemampuan seorang calon presiden. Seorang calon presiden harus mampu menguasai apa itu visi misi, bagaimana bisa memajukan rakyat Indonesia dengan program-programnya. Nah teman-teman, kalau kita lihat berikutnya bahwa moderator di dalam debat kandidat nanti akan dipandu oleh reporter TVRI. Dan tentunya ini sudah teruji reporternya, karena seorang moderator kalau kita baca beritanya itu tidak boleh memberikan kesimpulan, kemudian menanggapi terkait jawaban dari seorang calon presiden dan wakil presiden. Jadi memang benar-benar netral seorang moderator ini. Ada 2 moderator nanti yang akan memandu. Kemudian KPU juga sudah menyiapkan panelis. Panelis ini akan menanyakan banyak hal kepada calon presiden. Dan tentunya diharapkan panelis juga independen. Jadi bukan dari pendukung kelompok A atau B, tapi memang harus independen. Walaupun mungkin seorang panelis juga sudah punya pilihan masing-masing, teman, terkait calon presiden yang akan datang. Nah, teman-teman, ada satu hal juga yang cukup menarik mengenai pemilih. Siapakah sebenarnya pemilih dari Anies Baswedan, kemudian Ganjar Pranowo maupun Pak Prabowo Subianto? Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita lihat hasil survei terkait pemilih dari Anies, Ganjar, dan Pak Prabowo Subianto. Kita baca teman-teman beritanya dari CNN Nasional. Survei indikator pemilih Anies kalangan terdidik, Prabowo lulusan SMP. Hasil survei indikator politik Indonesia mencatat pemilih dari kalangan terdidik lebih condong mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Caimin. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, temuan itu mengacu pada hasil survei yang digelar pada 23 November sampai 1 Desember 2023. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam sesi rilis indikator politik secara daring pada Sabtu 9 Desember 2023, pemilih pasangan Anies Caimin dari kalangan pendidikan tinggi mencapai 41,3%. Sementara di posisi kedua ada pasangan nomor 2 Prabowo Subianto
Gibran Rakabuming Raka yang mendapatkan angka sebesar 40,7%. Untuk kalangan warga pendidikan tinggi yang kuliahan atau bahkan sudah lulus S3, suara Pak Prabowo sedikit di bawah Pak Anies Baswedan, jelas Burhanuddin. Sedangkan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD berada di posisi buncit. Perolehan angkanya kalah jauh dari dua pasangan lain, yakni 12,3%. Jadi pemilih Anies lebih terdidik, sementara Mas Ganjar Mahfud relatif kurang dari kalangan terdidik, kata Burhanuddin. Dari survei yang diambil berdasarkan status demografi tersebut, paslon Prabowo Gibran masih unggul pada mayoritas kategori lain, seperti pemilih dengan status pendidikan rendah atau SLTP. Prabowo mendapatkan perolehan angka sebesar 45,9% dari pemilih dengan status pendidikan rendah. Disusul Ganjar Mahfud dengan 30,5%, sementara Anies Caimin cenderung rendah dengan 16,7%. Dari kalangan yang pendidikannya rendah atau SLTP ke bawah, Prabowo keunggulannya tajam, dan Mas Anies kurang di situ, ujar Burhanuddin. Kemudian kata Burhanuddin, Prabowo juga unggul jauh, terutama di kalangan kelompok etnik selain Betawi, Minangkabau non-Muslim, serta wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Bali. Survei nasional ini dilakukan selama periode 23 November sampai 1 Desember 2023. Responden survei merupakan WNI berusia 17 tahun ke atas yang memiliki hak pilih pada pemilu. Penarikan sampel menggunakan metode multi-stage random sampling. Dalam survei ini, jumlah sampel sebanyak 1.200 responden dan memiliki toleransi kesalahan atau margin of error sekitar kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Wawancara dengan responden dilakukan lewat tatap muka oleh pewawancara yang terlatih. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait hasil survei, di mana dalam survei tersebut ternyata pemilih Pak Anies ini kebanyakan prosentasenya lebih tinggi teman dari kalangan terdidik. Kemudian yang kedua Pak Prabowo, kemudian yang berikutnya Ganjar Pranowo. Dan ini menunjukkan bahwa memang kualitas Pak Anies tidak diragukan lagi. Jadi kemampuan dia menyampaikan ide dan gagasan, kemudian menjawab pertanyaan, ini kalau saya melihat Pak Anies lebih unggul dibanding Ganjar maupun Pak Prabowo Subianto. Dan kalau kita lihat kesannya yang disampaikan Pak Prabowo ini tidak tuntas ketika menjawab sebuah masalah, teman. Dan diselingi juga dengan joget-joget. Nah ini kan menunjukkan kapasitas. Bahkan di suatu tempat daripada kita berpidato itu membosankan, lebih baik kita joget. Itu juga pernah disampaikan Pak Prabowo Subianto. Daripada dengar saya pidato, mendingan joget. Apa? Padahal kalau kita melihat seorang calon presiden ini harus fokus bagaimana Indonesia ke depan ini menjadi lebih baik dan lebih maju tentunya. Dari sektor manapun harus lebih maju daripada yang sekarang. Dan semua itu tentunya dimulai dari seorang calon presiden. Apakah calon presiden ini punya kapasitas untuk maju atau tidak? Nah ini juga bisa dilihat dari rekam jejak teman-teman. Kalau Pak Anies punya rekam jejak sebagai Gubernur DKI Jakarta dan sudah punya pengalaman mengelola pemerintahan daerah, terutama Jakarta. Karena kalau kita melihat Jakarta, tentu saja persoalannya lebih kompleks daripada di daerah. Karena di Jakarta sebagai pusat ibu kota negara. Nah, semua itu akan teruji teman, ketika nanti mereka semua hadir dalam debat kandidat calon presiden. Bagaimana dia bisa memaparkan visi misinya, bagaimana Indonesia lebih baik. Tentu ini akan diuji di acara debat kandidat tersebut. Jadi tidak bisa diam lagi teman-teman. Tidak boleh diam lagi, ketika ada pertanyaan itu yang dijawab. Jangan sampai ini salah-salah terus. Seperti kemarin Gibran menyampaikan bahwa ibu hamil itu harus dicek asam sulfatnya, yodiumnya. Nah ini menjadi perbincangan publik teman. Masa orang hamil dikasih asam sulfat? Yang benar aja, asam sulfat itu zat kimia, bukan diperuntukkan untuk manusia, bukan diminum manusia.
asam sulfat biasanya untuk aki, air aki, pembangkit listrik yang ada di mobil itu kan memerlukan air aki ya. Asam sulfat itu yang diperlukan, bukan dikonsumsi untuk ibu hamil. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.